Selamat datang di ibadah Raya JCC. Kita hari ini akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan kami percaya bahwa apapun yang terjadi seminggu ini, saya percaya kita semua bersuka cita di hadapan Tuhan. Dan kita digantikan duka cita, kita digantikan sukacita oleh Tuhan. Saya berharap semua dalam keadaan yang sehat. Dan kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita persiapkan hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kita untuk datang sama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat seminggu yang luar biasa ini, di mana pimpinan Tuhan buat setiap kami gak pernah lepas, gak pernah tinggalkan kami. Saat ini Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau satukan hati kami untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Biar sukacita surga mengalir buat setiap kami Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini Tuhan, dimanapun kami berada. Kami di rumah Tuhan, di tempat ini hadirat Tuhan yang tidak terbatas ruang dan waktu Tuhan memenuhi setiap kami Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya dan biarkan Roh Kudus bekerja buat setiap kami bertahtalah di atas puji-pujian anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami minta pimpinan-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan, sepanjang ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami gak izinkan kuasa iblis menguasai hati dan pikiran kami Tuhan, atau berusaha untuk mengganggu jalannya ibadah ini Tuhan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap jaringan yang di rumah, yang di tempat ini Tuhan, semua berjalan dengan baik hingga ibadah ini boleh selesai Tuhan, dengan ucapan syukur kami Tuhan. Dan juga nanti kami juga mendengarkan firman Tuhan. Biarkan kami siapkan hati kami juga Tuhan untuk mendengar suara-Mu lewat hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau bersukaria di hadapan Tuhan, dan biar sukacita Tuhan memenuhi setiap hati dan anak-anak-Mu di tempat ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Kami siap untuk memulai ibadah ini. Haleluya, puji Tuhan, amin. Mari setiap kita bersuka di hadapan Tuhan, dan kita mau datang dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan bersuka. Kita mau naikkan pujian, Ku kan bersuka. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka. Sama-sama katakan, ku kan bersuka. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Amin. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Kita menaikkan pujian dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena, katakan, rahmat-Nya baru. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku kita menaikkan pujian dari awal. Kita mau bersuka di hadapan Tuhan, dan naikkan pujian dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Katakan, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Amin. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Katakan, rahmat-Nya baru. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabung
dan hatiku bersuka. Haleluya, dan hatiku bersuka. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Kita bersuka apapun keadaannya karena kebaikan Tuhan. Dan bahkan di dalam hadirat Tuhan kita akan selalu bersuka, karena yang memberikan sukacita yang kekal itu cuma Tuhan Bapak Ibu. Sukacita di dunia bersifat sementara. Orang-orang di sekitar kita membuat sukacita cuma sementara. Tapi ketika sukacita kita datang dari Tuhan, itu bersifat kekal dan selalu di dalam hati kita. Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami datang kayak mau duduk diam di bawah kaki-Mu, kayak mau dengarkan suara-Mu Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa Engkau Allah yang selalu punya cara untuk menolong kami Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu punya cara untuk membawa kami kembali sama Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu punya cara Tuhan untuk ngebuat kami ngerasa aman Tuhan. Kau Tuhan yang luar biasa Bapa. Biarlah pujian ini Tuhan yang menguatkan setiap kami Tuhan, untuk tetap teguh berpegang kepada Tuhan, dan percaya bahwa apapun keadaan kami Tuhan, Kau selalu punya cara untuk menolong kami Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Sama-sama katakan, Kau selalu punya cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh dan beriman di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam jalan. Mari saudara Bapak Ibu, kalau kita boleh meyakini pujian ini bahwa Tuhan selalu punya cara buat setiap kita. Kita menaikkan pujian ini dengan percaya dan iman dan harapan kepada Tuhan. Katakan, takkan ku ragu Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkan. Amin. Katakan, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku.
tenang di dalam. Sama-sama katakan, kau selalu punya cara. Kau selalu punya cara untuk menolong. Kami percaya Tuhan punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Sekali lagi naikkan pujian ini, katakan kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Katakan kau dahsyat dalam segala perbuatan. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Katakan kau dahsyat dalam segala perbuatan. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Kami percaya padamu Tuhan. Kau selalu punya cara. Kau selalu punya jalan yang ajaib Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan. Haleluya. Sebab kau dahsyat dalam setiap perbuatanmu Tuhan, dan kami percaya bahwa kau selalu punya cara dan jalan Tuhan buat setiap kami Tuhan, dan pengharapan kami gak akan pernah lepas Tuhan, sebab kami berpegang teguh padamu Tuhan. Mari katakan sekali lagi, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara. Sekali katakan kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Katakan kau dahsyat Tuhan. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kami tenang Tuhan, sebab kau punya cara Tuhan. Bukan bagaimana cara kami Tuhan, tapi cara-Mu yang dahsyat Tuhan. Mujizat-Mu yang dahsyat buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapa. Tuhan, kami serahkan Tuhan setiap pergumulan permasalahan kami di hadapan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, terlebih lagi kami mau siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, biarlah kau gemburkan tanah hati kami Tuhan, supaya setiap firman yang kami dengar hari ini boleh tertanam Tuhan. Kuat Tuhan, berakar di dalam kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang berbuah Tuhan, dan buahnya yang manis dikecap oleh banyak orang Tuhan, sehingga mereka boleh melihat Tuhan bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu Urapi. Tuhan, Bapak Gembala kami akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Biar pengurapan Tuhan atas lidah bibirnya, Tuhan, pesan Tuhan boleh disampaikan Tuhan buat setiap kami, menguatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Di tengah banyaknya kabar yang begitu luar biasa, berpotensi menggentarkan hati kita. Tapi kita punya Tuhan yang lebih luar biasa dari semuanya. Ya, bulan-bulan ini kita terus belajar tentang teladan. 2 minggu yang lalu saya sampaikan firman Tuhan, kita membahas bagaimana hari ini dunia sedang mengalami suatu krisis, saudara. Namanya suatu krisis berarti barang yang sedang krisis itu merupakan barang yang langka. Ya, krisis oksigen hari-hari ini kita nggak pernah pikir, saudara, bahwa kita akan masuk dalam satu fase kehidupan di mana oksigen pun itu menjadi hal yang sangat sulit untuk dicari dan didapatkan, saudara. Tapi hari ini selain krisis oksigen, krisis obat-obatan dan sebagainya, krisis ruangan di rumah sakit, ada sebuah krisis, saudara, yang perlu kita perhatikan, yaitu krisis keteladanan. 2 minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang menjadi teladan melalui perkataan dan perbuatan kita. Minggu lalu kita belajar mengenai teladan dalam kasih. Dan pada minggu ini, saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai menjadi teladan dalam hal iman yang menyelamatkan. Kita lihat sama-sama di dalam sebuah kitab, di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Di slide saya cantumkan ayat ini, 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara, ini ditulis oleh Paulus kepada Timotius, seperti yang 2 minggu lalu saya sampaikan, bahwa kalau Timotius diberi nasihat untuk menjadi teladan, saudara, itu menunjukkan bahwa di dalam kehidupan jemaat, di dalam kehidupan orang percaya, ada golongan orang yang tidak dapat menjadi teladan. Ya, nah dalam hal ini hari ini kita akan sama-sama belajar tentang teladan dalam kesetiaan. Di dalam terjemahan baru, saudara, ayat ini dituliskan seperti ini. Janganlah membiarkan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Sebaliknya, hendaklah engkau menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam percakapanmu, dalam kelakuanmu, dan dalam cara engkau mengasihi sesama dan percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam perjanjian baru ditulis, saudara, menjadi teladan dalam hal percayamu kepada Yesus Kristus. Kesetiaan ini disetarakan dengan iman. Dalam King James Version diterjemahkan dengan faith atau iman, saudara. Berarti jadilah teladan yang Tuhan mau kita pun menjadi teladan dalam hal iman kepada Yesus Kristus. Bicara tentang iman, kita tentunya sudah sering mendengar hal ini, saudara. Ya, tapi hari ini kita mau sama-sama belajar tentang iman yang menyelamatkan itu seperti apa. Dan kehidupan orang yang beriman kita udah sering baca, saudara, di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab kita banyak sekali menceritakan tokoh-tokoh yang luar biasa. Saksi-saksi iman yang begitu luar biasa, saudara, dalam firman Tuhan. Namun seringkali ketika kita belajar dari tokoh-tokoh tersebut, kita mulai berpikir, kita kan beda dengan mereka. Kita tidak bisa seperti mereka. Pada akhirnya kita hanya mengagumi perjalanan imannya, saudara. Tanpa kita memiliki semangat komitmen untuk mengikuti perjalanan iman tokoh tersebut. Itu merupakan sikap hati yang salah. Perlu kita ketahui, saudara,
bahwa semua yang ditulis dalam firman Tuhan, tokoh-tokoh iman yang ditulis di dalam firman Tuhan, dengan perjalanan iman mereka yang begitu luar biasa, itu semua ditulis dengan tujuan agar kita pun memiliki kualitas kesetiaan beriman seperti mereka. Banyak sekali tokoh dalam Ibrani 11, di situ banyak diceritakan bagaimana tokoh-tokoh iman, saudara. Semua itu ditulis sebetulnya dengan sebuah tujuan agar kita memiliki kualitas iman kepada Yesus yang sama seperti mereka. Itulah iman yang menyelamatkan. Hal iman ini merupakan hal yang sangat penting, saudara. Yesus pernah katakan di dalam Lukas 18 ayat yang ke-8 yang berbunyi, "Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Menunjukkan bahwa Yesus, bahwa Allah memandang iman itu tidak remeh. Bahwa Allah memandang iman itu sangat penting. Bahkan yang Yesus cari ketika dia datang kali yang kedua adalah, adakah iman di bumi? Adakah Yesus mendapati iman di dalam hidup kita seperti yang dia rindukan? Atau tidak, saudara? Dan kita bisa bayangkan, 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 menyatakan, jadilah teladan dalam hal kesetiaan atau dalam hal iman. Artinya apa? Paulus mendorong Timotius supaya lewat kehidupannya yang beriman kepada Yesus, itu boleh diikuti sehingga orang di lingkungannya pun memiliki iman yang benar kepada Yesus. Itulah yang menjadi kerinduan Paulus, saudara. Dan bagi kita semua, Tuhan rindu perjalanan iman kita itu diteladani oleh anak kita. Perjalanan iman kita itu diteladani oleh pasangan kita. Perjalanan iman kita itu diteladani oleh orang tua kita. Tuhan rindu orang-orang yang ada di sekitar kita pun memiliki iman yang menyelamatkan. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita dapat memberi teladan iman yang menyelamatkan jika kita tidak memiliki iman yang menyelamatkan? Ya, bicara tentang iman, bicara tentang percaya, saudara, iman itu bukan hanya kepada Tuhan. Tapi ketika saudara datang ke orang pintar katakan Anda harus mandi jam 3 subuh di bawah air terjun di sebuah gunung misalnya, dan Anda lakukan itu, berarti Anda beriman kepada apa yang dikatakan oleh orang pintar tersebut. Ya. Tapi iman itu tidak menyelamatkan. Hari ini kita mau belajar iman yang menyelamatkan itu seperti apa. Paulus juga menuliskan di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Roma 10 ayat 9 sampai ayat yang ke-10, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia, Yesus, dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini adalah iman yang benar, saudara. Di sini dikatakan, siapa yang diselamatkan adalah orang yang mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Jika saya lihat nama-nama yang ada di ruangan Zoom pada sore hari ini, bagi kita, saya kenal nama-nama ini, bagi kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dengan mulut itu tidak susah. Betul ya? Bagi saya, bagi saudara, bahkan semua ada 27, 28 orang yang ada di room Zoom ini, mengaku Yesus sebagai Tuhan itu bukan hal yang sulit, saudara. Tapi yang jadi masalah, di sini dikatakan, percaya dalam hatimu. Percaya dalam hatimu. Percaya apa? Beriman apa? Bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Maka kita akan diselamatkan. Ini yang akan kita pelajari, saudara. Percaya dengan hati.
Apa sih yang dimaksud dengan percaya dengan hati bahwa Yesus telah dibangkitkan? Saudara, iman itu memang tidak terlihat. Tapi yang tidak terlihat itu bukan berarti itu tidak penting. Contoh, kenapa hari ini kita pakai masker? Karena ada virus corona. Siapa di sini yang pernah lihat virus corona? Gak ada ya. Tapi kenapa kita pakai masker? Karena kita tahu, kita percaya bahwa virus corona itu ada sekalipun tak terlihat dan juga berbahaya. Jadi kita melindungi diri kita menggunakan masker. Begitu juga dengan iman, saudara. Bedanya virus corona membinasakan, iman menghidupkan. Begitu juga dengan iman. Tidak terlihat secara kasat mata, namun itu merupakan hal yang sangat penting. Kalau saudara percaya bahwa corona yang mematikan itu ada, seharusnya saudara percaya bahwa iman yang Yesus katakan iman itu ada, nyata, dan itu sangat penting di mata Tuhan. Sebelum slide ini saya tuliskan, saudara, bahwa kita diselamatkan itu bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi kita diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus, maka kita akan diselamatkan. Jadi ini merupakan satu hal yang penting, saudara. Ya, ini merupakan satu hal yang harus sungguh-sungguh kita responi dan kita berdoa untuk kita memiliki iman yang benar. Iman yang benar seperti apa? Yang pertama, saudara, percaya kepada Yesus dengan hati. Di situ di slide saya tuliskan, yang pertama, ketika kita menyatakan bahwa kita percaya dengan hati akan kebangkitan Yesus, berarti kita percaya akan pengorbanan dan kematian Yesus. Jika kita percaya akan kebangkitannya, jika kita percaya bahwa Dia adalah Allah bahwa Dia adalah juru selamat yang dibangkitkan oleh Allah, berarti kita pun harus percaya bahwa Dia sudah mati berkorban bagi kita. Yang kedua, bicara tentang percaya dengan hati bahwa Yesus dibangkitkan. Ketika kita percaya akan kebangkitan Yesus, berarti kita percaya akan kebangkitan bahwa kita sudah memperoleh pengampunan, kemenangan dari Dia dan di dalam Dia, dan kita adalah miliknya. Ini yang dimaksud dengan percaya dengan hati, saudara. Percaya dengan hati bahwa Yesus itu sudah dibangkitkan, ini berbicara tentang kita percaya bahwa Dia sudah berkorban dan sudah mati. Bicara tentang bahwa kita percaya bahwa kita telah diampuni dan beroleh kemenangan dan kita adalah milik Allah. Dan yang terakhir, percaya kepada kebangkitan Yesus berarti kita percaya bahwa firman dan kedaulatannya adalah otoritas tertinggi dalam hidup kita. Ya, jika kita percaya bahwa Yesus dibangkitkan, Yesus sudah berkorban, itu ditunjukkan dengan kita percaya menjadikan firman-Nya sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita. Saudara, ini yang tulis Paulus. Roma 9 ayat yang ke-10 ini, ya, Roma 10 ayat 9 sampai 10 ini yang tulis adalah Paulus. Paulus bukan sekedar tulis hal ini, tetapi Paulus pun memiliki hal ini. Paulus adalah seorang yang memiliki iman yang benar di hadapan Allah. Paulus adalah orang yang percaya akan kebangkitan dan kematian Yesus, saudara. Hal itu ditunjukkan dengan kehidupannya yang penuh ucapan syukur, yang penuh antusias memberitakan tentang Yesus, sekalipun karena Yesus ia harus menderita. Ya, kalau saudara tanya bentuk nyata, bentuk praktis dari percaya akan penderitaan dan kebangkitan Yesus itu apa? Lewat pribadi yang mengatakan hal ini, lewat kehidupan Paulus kita belajar, saudara.
Paulus percaya akan kebangkitan Yesus. Paulus percaya akan pengorbanan Yesus. Tindakan nyata Paulus sebagai bentuk percayanya yang bisa dilihat, dirasakan, dan kita baca sama-sama itu apa? Dia begitu antusias, bersaksi. Dia begitu, hidupnya begitu penuh dengan ucapan syukur, saudara. Memang ada beberapa bagian yang menceritakan bagaimana Paulus menceritakan tentang penderitaan dan perjuangannya. Namun itu dengan tujuan dalam konteks untuk menyadarkan jemaat. Ya. Hari ini, jika kita sungguh-sungguh sudah percaya kepada Yesus bahwa dia adalah pribadi yang sudah mati dan dibangkitkan. Seharusnya kita tidak malu untuk bersaksi tentang dia. Seharusnya di masa-masa sukar ini kita tidak malu untuk mendoakan orang yang sedang dalam kesulitan di dalam nama Yesus. Seharusnya di masa-masa sukar ini kita tidak sungkan, kita tidak malas-malasan untuk menyaksikan bagaimana di dalam Yesus ada keselamatan. Yang kedua, saudara, di sini dikatakan, saya tulis gini. Jika kita percayakan kebangkitan Yesus, maka kita percaya bahwa kita sudah beroleh pengampunan, kemenangan dari dia dan di dalam dia, dan kita adalah miliknya. Kita kembali lihat pribadi yang ngomong hal ini, yaitu Paulus. Tindakan Paulus, tindakan nyata Paulus sebagai bentuk keyakinan bahwa dia sudah diampuni, sudah memperoleh kemenangan dan dia adalah milik Tuhan, adalah kalau saudara baca di dalam kitab-kitab Paulus yang Paulus tulis, saudara, di awal-awal kitabnya dan di akhir kitabnya seringkali dia mengucapkan salam. Dan di salam itu dia tidak ragu untuk mengucapkan ucapan syukur, rasa terima kasih atas pengampunan yang Tuhan sudah berikan. Paulus senantiasa bersyukur akan pengampunan yang dia sudah berikan kepada Paulus. Paulus senantiasa bersyukur, dia senantiasa bermegah atas pengampunan yang sudah Yesus berikan. Lalu bentuk nyata lainnya, Paulus dalam pelayanannya, dia senantiasa mengandalkan Tuhan dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi hawa nafsu. Karena Paulus tahu, hanya di dalam Yesus ada kemenangan, saudara. Ya, kepada jemaat yang ada di Kolose, di Tesalonika, Paulus katakan bahwa aku memberitakan firman bukan dengan kekuatan manusia, tapi aku memberitakan firman dengan kekuatan Allah. Kenapa Paulus katakan bahwa aku memberitakan firman dengan kekuatan Allah? Karena Paulus sangat sadar, saudara, bahwa hanya di dalam Allah ada kemenangan. Bahwa hanya di dalam Allah ada pembebasan dari belenggu-belenggu yang mengikat. Itu sebagai bentuk nyata Paulus sadar bahwa dia sudah dimenangkan, diberi kemenangan, bahwa dia sudah diampuni dosanya dan bahwa dia milik Allah. Paulus tidak dikuasai oleh ketakutan. Paulus tidak dikuasai oleh kekhawatiran karena Paulus tahu bahwa dia adalah milik Allah. Bahkan ketika tentara Roma, pemerintahan Roma berusaha menekan dia, Paulus katakan apa? Tidak ada satupun kuasa yang sanggup memisahkan kita dari Yesus Kristus Tuhan kita, saudara. Di sini kita belajar apa? Jika kita percaya bahwa kita sudah diampuni, jika kita percaya bahwa di dalam Yesus kita beroleh kemenangan, dan kita percaya bahwa kita ada miliknya, seharusnya kita bisa bersyukur sekalipun kita tidak memperoleh yang kita inginkan. Kita senantiasa bisa bersyukur karena sekalipun tidak mendapat yang kita inginkan, tapi kita boleh memperoleh pengampunan yang besar, yang luar biasa dari Tuhan. Seharusnya, saudara, masalah pergumulan dan tidak tercapainya keinginan kita itu tidak membuat kita undur dari Tuhan. Karena sekalipun kita tidak memperoleh semuanya, kita sudah memperoleh pengampunan yang dari Tuhan.
Itu bentuk kepercayaan bahwa aku sungguh-sungguh sudah diampuni oleh Tuhan. Bentuk nyata lainnya saudara, ketika kita menghadapi tekanan, ketika kita menghadapi hawa nafsu saudara, adakah kita mengandalkan Dia untuk menang? Atau kita menyerah terhadap tekanan? Atau kita menyerah terhadap perbudakan hawa nafsu? Bagaimana dengan hari-hari yang kita lewati ini? Mungkin kita mengaku percaya pada Yesus. Mengaku Tuhanmu siapa? Tuhanku Yesus. Tapi apakah benar di dalam hati kita? Kita sungguh percaya bahwa di dalam Dia kita sudah memperoleh kemenangan. Ya, saya pernah saksikan saudara. Waktu kecil saya sangat takut sama yang namanya kegelapan. Ketika mati lampu saya panggil, "Papi, Mami, kenapa?" Saya berseru Papi, Mami. Karena saya tahu kehadirannya memberi ketenangan untuk saya sehingga saya menang melawan ketakutan jika ada Papi, Mami. Jika hari ini saudara benar-benar sadar bahwa kemenangan itu datangnya daripada Tuhan. Seharusnya di dalam hidup saya, di dalam hidup saudara. Ketika kita ada masalah, ketika kita ada pergumulan, yang kita andalkan bukan yang lain tapi Yesus. Ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, ketika kita diperhadapkan dengan godaan, daya tarik dosa, hawa nafsu yang begitu mengikat. Kita tidak menyerah terhadap hawa nafsu. Tapi kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan Tuhan memberi kita kemenangan. Mari saudara, ini bentuk percaya dengan hati bahwa Yesus telah dibangkitkan. Kebangkitan adalah lambang dari kemenangan. Sudahkah percaya saudara bahwa saudara di dalam Yesus sudah memperoleh kemenangan. Dia memberi kemenangan, Dia sumber kemenangan. Seharusnya hidup kita hari-hari ini tidak dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Karena Dia yang berserta dengan kita adalah pribadi yang berkuasa. Dia yang berserta dengan kita adalah pribadi yang kuasanya tidak dapat dibatasi oleh apapun. Dan kasih-Nya besar, sempurna bagi kita. Pastikan kita memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Iman yang menyelamatkan. Bukan sekedar iman bahwa Dia sanggup menyelesaikan masalah keuangan kita. Bukan sekedar iman bahwa Dia sanggup menolong kita menggapai apa yang kita cita-citakan. Tapi iman yang percaya bahwa di dalam Dia kita sudah memperoleh kemenangan atas kuasa dosa. Iman di mana kita percaya dalam hari-hari kita bahwa kita adalah milik Tuhan. Ya, hari-hari ini begitu banyak berita yang menakutkan, yang menggentarkan. Yang menjadi perenungannya, ketika kita mendengar berita itu, adakah kita dikuasai ketakutan? Tadi pagi saya membaca postingan dari Pak David yang menuliskan bahwa sesungguhnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena Tuhan kita jauh lebih besar dari segalanya. Saya sangat diteguhkan saudara dengan apa yang dituliskan oleh beliau. Kita sebagai komunitas, kita harus saling mengingatkan. Kita harus saling menguatkan. Karena seringkali iblis berusaha untuk melemahkan iman kita. Yang ketiga, iman percaya kepada Yesus dengan hati. Itu berbicara tentang kita percaya bahwa firman-Nya dan kedaulatannya. Saya ulangi, bahwa firman-Nya dan kedaulatannya atas hidup kita adalah otoritas tertinggi di dalam hidup kita. Paulus yang menyatakan ini dapat kita lihat bagaimana dia menjadikan firman Tuhan dan kedaulatan Tuhan
sebagai otoritas tertinggi dari kehidupannya. Tindakan nyata Paulus adalah Paulus dengan segenap kerelaan dan sukacita menghidupi firman Tuhan. Akhirnya saudara, hidupnya berubah bukan? Akhirnya prioritas hidupnya berubah. Paulus hidup dalam penyerahan yang luar biasa kepada kehendak Bapa. Di dalam kitab Filipi, Paulus menyatakan, tidak apa aku masuk dalam penjara. Karena dengan masuk dalam penjara, aku bisa membawa berita Injil ini sampai kepada para penguasa, para pemerintah kerajaan Roma. Siapa sih yang mau dipenjara? Gak ada. Tapi Paulus berserah kepada kedaulatan Tuhan. Jika Tuhan izinkan dia untuk masuk di dalam penjara, dia katakan, yes, aku masuk di dalam penjara karena ini kehendak-Mu Tuhan. Dan dia bisa menyingkapi kondisi itu. Dan dia bisa melihat bagaimana lewat pemenjaraannya dia bisa memberitakan Injil kepada kelompok atau orang-orang yang sebelumnya tidak tersentuh. Yaitu siapa? Pemerintah Roma. Inilah bentuk iman yang menyelamatkan. Mari, hari ini kita sama-sama introspeksi diri kita. Adakah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan? Firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Adakah hari ini kita bisa mengucap syukur akan segala hal? Kita hanya dapat mengucap syukur dalam segala hal jika kita sungguh-sungguh percaya bahwa kita sudah diampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Saudara, untuk mengampuni dosa saudara, untuk mengampuni dosa saya, dia harus meninggalkan surga yang mulia, turun ke dalam dunia yang penuh dengan derita. Kalau dia tidak pandang bahwa mengampuni manusia adalah hal yang penting, dia nggak akan turun. Tapi kalau dia sampai turun, berarti di matanya pengampunan bagi manusia itu adalah penting. Bahkan tidak ada jalan lain untuk membawa manusia ke dalam keselamatan selain dia turun ke dalam dunia memberi pengampunan bagi setiap orang yang percaya. Saya berdoa, iman itu ada di dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua kita renungkan. Apakah di dalam perjalanan hidup kita masih ada keterikatan dosa yang mengikat? Jika ada keterikatan dosa yang mengikat saudara, saya mau katakan hari ini, kebangkitan Yesus memberi kemenangan bagi saudara. Dan hanya di dalam Yesus ada kemenangan bagi saudara. Untuk itu pastikan saudara, ketika kita digoda, ketika hawa nafsu itu berusaha untuk mengikat kita, jangan andalkan kekuatan kita. Andalkan Yesus, karena di dalam Dia ada kemenangan. Ketika ada satu kondisi permasalahan yang sangat menghujam kita, saudara, jangan sampai kita putus harap karena kita adalah milik Tuhan. Dan yang ketiga, percaya akan kebangkitan Yesus berbicara menjadikan firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi, kedaulatan tertinggi dalam hidup kita. Ketika kita diizinkan oleh Tuhan mengalami masalah dan pergumulan, ketika diizinkan oleh Tuhan, rencana kita yang sudah kita susun hancur, berantakan. Adakah penerimaan di dalam hati kita terhadap kondisi yang Tuhan izinkan terjadi? Saya mau ibaratkan saudara, 3 poin ini dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang pesirkus, mungkin saudara pernah dengar kisah ini. Dia datang ke sebuah tempat
ke sebuah air terjun, saudara, yang sangat panjang. Dia bentangkan tali dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Dia bentangkan tali. Orang-orang heran, apa yang orang ini akan lakukan ya? Tidak lama dia keluarkan, saudara, sepeda. Dia katakan gini, siapa di sini yang percaya bahwa dengan sepeda ini aku bisa melintasi tali ini dari tempat ini sampai ke seberang sana? Semua orang terdiam. Tidak ada yang percaya. Yang ada apa? Jangan Pak, nanti engkau mati dan sebagainya. Tapi Bapak ini, kita lihat ya. Dia naik sepeda roda 2. Digoes, dibose. Sampailah dia ke seberang, saudara. Dan sampai di seberang dia balik lagi. Apa yang terjadi? Orang-orang semua tepuk tangan kepada dia. Wah! Keprok, saudara ya. Setelah itu, dia keluarkan satu lagi alat. Sepeda roda 1. Waktu dia keluarkan sepeda roda 1, dia tanya, siapa yang percaya? Dengan ini saya bisa mencapai ujung sana dan balik lagi ke sini. Ada orang yang percaya dan ada orang yang tidak percaya, saudara. Bapak itu tidak masalah. Bapak itu naik ke atas sepeda itu, dia boseh lagi. Dengan satu roda. Dia jalan ke seberang dan balik lagi. Semua orang tepuk tangan. Lalu Bapak itu katakan, saya mau coba nih sekali lagi. Pakai sepeda ini yang roda 1, nyebrang dan balik lagi. Siapa yang percaya? Semua orang percaya, saudara. Aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Dan Bapak ini tanya, kalau kalian semua percaya, siapa yang mau naik ke punggung saya untuk saya bonceng ke depan sana? Siapa yang mau duduk di atas bahu saya untuk saya bawa nyebrang ke sana dan balik lagi ke sini? Semuanya turun tangan, saudara. Semuanya ketakutan. Tapi ada satu anak, dia maju ke depan. Aku mau. Wah, saudara, orang-orang di situ kebingungan. Mereka katakan, jangan nak, jangan, dan sebagainya. Tapi anak itu tetap bulat hati, saudara. Apa yang terjadi? Anak itu naik, dan bapak itu bilang gini, nak, nanti kalau kamu di jalan, kamu harus senantiasa pejamkan mata. Waktu kamu jalan, dibonceng sama saya 1, kamu harus pejamkan mata. Ketika kamu rasa angin kencang, kamu tarik nafas. Tenangkan dirimu. Ketika kamu mulai takut, kamu ingat bahwa saya sudah 2 kali memberi contoh kepada kamu semua. Bahwa saya berhasil melewati ini dan balik lagi dengan selamat. Kamu tenang. Siap nak? Siap. Anak itu naik dan bapak itu membose. Anak itu ingat, oh aku harus pejamkan mata. Dia pejamkan mata. Anak ini bukan anak yang buta, saudara. Tapi dia harus pejamkan mata, kata sang bapak. Akhirnya anak ini taat sama sang bapak. Dia pejamkan mata. Ketika mulai goyang, dia tarik nafas. Dia tenang, tarik nafas, tenang. Nafasnya mungkin mulai makin cepat, tarik nafas, buang nafasnya. Singkat cerita, sampailah balik lagi. Wah, semuanya tepuk tangan. Orang-orang penasaran, wartawan tanya, nak kenapa kamu berani lakukan itu? Mungkin saudara tahu jawabannya apa? Anak itu katakan gini, ya karena dia adalah ayah saya. Saya tahu bagaimana dia berlatih. Saya percaya bahwa dia bisa melakukannya. Bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa melakukannya selain ayah saya. Jadi saya sangat yakin, saya percaya. Lewat ilustrasi ini kita belajar apa, saudara? Anak itu punya hubungan yang dekat. Maka dia bisa percaya sedemikian rupa. Begitu juga kita dengan Yesus, dengan Allah. Pengorbanannya itu menghancurkan tembok pemisah komunikasi kedekatan antara kita dengan dia. Sehingga kita punya akses komunikasi, punya akses kedekatan. Dan iman kita, kepercayaan kita akan semakin teguh kuat jika kita hidup dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan. Tadi saya ceritakan bagaimana orang itu, anak itu dikasih tahu harus meram, tarik nafas kalau mulai bergoncang.
Naturnya anak itu adalah melek. Nature-nya anak itu adalah melek. Tapi di dalam perjalanan itu dia ingat, aku harus merem. Aku harus merem supaya aku tenang, supaya ayahku tenang. Aku harus merem, aku harus merem, aku harus merem. Ini bicara tentang apa? Anak itu mendengarkan apa yang menjadi arahan bapaknya untuk mencapai ke sana. Ibarat firman Tuhan, ibarat perkataan Tuhan yang dia pegang. Bayangkan, jika anak itu melek, saudara, mungkin ayah anak itu akan kaget, panik, dikejebur dua anak. Tapi anak itu pegang perkataan papahnya, dia merem. Sama dengan hidup kita. Firman Tuhan ajar kita untuk kita tunduk kepada Allah. Untuk kita mengasihi satu dengan yang lain. Nature kita adalah mengasihi diri kita sendiri. Nature anak itu adalah melek. Tapi saat itu dia memutuskan untuk pejamkan mata karena itu adalah perintah dari ayahnya. Mari jika kita beriman sungguh-sungguh kepada Yesus, jadikan firman-Nya sebagai otoritas tertinggi di dalam hidup kita. Kisah Para Rasul 16 ayat 30 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka, Paulus dan Silas, dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Wow! Apa nyambungnya pembahasan sebelumnya dengan ayat ini? Tadi saya katakan bahwa Paulus adalah pribadi yang memiliki iman yang benar. 3 poin tadi jangan dilupakan. Iman yang benar itu diteladankan kepada kepala penjara yang saat itu menjaga dia di dalam penjara. Kisahnya Paulus dan Silas ditangkap, saudara. Dan kepala penjara ditugaskan untuk menjaga dia dengan sungguh-sungguh. Yang terjadi tengah malam Paulus dan Silas mengucap syukur. Paulus dan Silas tetap berdoa. Paulus dan Silas tidak menghujat Allah di dalam Yesus Kristus. Paulus dan Silas tetap menaikkan puji-pujian. Penjaga penjara dengar enggak? Kepala penjara dengar. Mungkin kepala penjara bilang gini, dadahekan teuing tetap menyembah Yesus. Mungkin kepala penjara ngalelewe di dalam hatinya. Mana Yesus yang kau sembah? Bisakah dia melepaskan engkau dari penjara? Mungkin dalam hatinya dia berpikir demikian. Tapi karena Paulus dan Silas, saat itu dia punya iman bahwa kemenangan di dalam Yesus. Dia punya iman bahwa dosanya sudah diampuni, maka dia tidak menyerah memberitakan Injil. Dia punya iman bahwa kedaulatan itu otoritas tertinggi dalam hidupnya, maka dia dapat mengucap syukur, tetap menyembah Yesus sekalipun ada di dalam penjara. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi, saudara. Paulus bebas. Singkat cerita, kepala penjara ketakutan luar biasa. Karena ketika dia tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, dia harus dibunuh bersama dengan keluarganya. Penjaga penjara ketakutan. Dia datang sama Paulus. Apa yang harus kami lakukan supaya kami selamat? Paulus dan Silas memberitakan firman. Dia dan seisi rumah tangganya bertobat, terima Yesus. Punya iman sama seperti iman Paulus kepada Yesus. Saudara, ketika kita punya iman, 3 iman ini. 3 hal ini kita punya di dalam diri kita. Saya percaya saudara sedang mewariskan sesuatu yang besar bagi lingkungan di mana saudara berada. Saudara menjadi teladan bagi lingkungan, bagi anakmu, bagi istrimu, bagi suamimu, bagi orang tuamu. Bagaimana iman kepada Yesus itu iman yang luar biasa. Saya percaya, tentunya kita semua mau, saudara, bahwa lewat hidup kita menjadi teladan dalam hal iman. Kita menjadi teladan dalam hal kesetiaan kepada Yesus. Saya mau katakan, jangan tunggu lingkunganmu memberi engkau teladan dalam iman. Tetapi jadilah teladan
bagi lingkunganmu dalam hal iman. Karena iman itu sangat penting. Iman itu yang menyelamatkan. Ketika kita menyerahkan diri dan menjadi teladan dalam hal iman, kita di situ sedang menjadi partner, rekan sekerja Allah. Dan betapa sukacitanya Tuhan ketika melihat kita dan lingkungan kita memiliki iman yang benar. Saudara, jangan hanya menuntut Tuhan memberi apa yang menyukacitakan hati kita. Tapi mari sama-sama mulai sekarang. Kita belajar memberi apa yang menyukacitakan hati Tuhan. Yaitu apa? Iman yang benar. Dan lewat iman kita, kita menjadi teladan iman bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan disenangkan melalui kehidupan kita. Yang paling terakhir. Mungkin saudara bertanya, wah sulit menghidupi iman yang sedemikian rupa di tengah badai kehidupan, di tengah kondisi kehidupan, kesibukan, rutinitas yang demikian rupa. Ini sangat sulit. Untuk tetap berpegang pada firman Tuhan ini sangat sulit. Saya mau katakan, sesungguhnya iman yang benar itu bukan hasil usahamu. Tapi itu adalah pemberian Allah. Kita lihat 1 Korintus 3 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Ayat yang paling terakhir. Demikian firman Tuhan. Kata Paulus, aku menanam, Apolos menyiram. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram. Melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Amin. Saudara, untuk mencapai pertumbuhan secara fisik, cukup dengan makan, minum, tidur, olahraga. Cukup. Tapi untuk namanya pertumbuhan rohani, Allah lah yang memberi pertumbuhan. Jika engkau mengalami keputusasaan hari ini karena engkau mungkin dari 3 poin tadi engkau katakan, aku belum punya iman yang benar. Saya mau katakan jangan putus asa. Karena Allah lah yang memberi pertumbuhan. Allah lah yang akan mengerjakan di dalam kamu. Dengan kuasanya sehingga imanmu dapat bertumbuh. Slide yang paling terakhir. Ini yang Allah kerjakan saudara. Allah dalam pribadi Roh Kudus. Itulah dialah yang memampukan kita percaya kepada Yesus sekalipun kita tidak melihat. Roh Kudus lah yang memampukan saya dan saudara untuk teguh percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia telah mati dan bangkit untuk kita. Roh Kuduslah yang mengubahkan hati kita, mengubahkan keinginan kita, mengubahkan prioritas hidup kita. Itu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengingatkan kita akan segala firman Tuhan. Dan Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk melakukan firman dengan penuh sukacita dan kerelaan. Lalu apa bagian kita? Bagian kita setiap waktu, setiap saat dalam hidup kita. Kita minta Roh Kudus menguasai kehidupan kita. Kita minta Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Hari ini jangan hanya berdoa untuk engkau dilindungi dari yang namanya COVID-19. Mungkin sebagian besar di antara kita malam ini adalah pribadi-pribadi yang sudah pernah berinteraksi langsung dengan orang yang terpapar COVID-19. Dan mungkin saudara diluputkan, saudara tidak terpapar COVID-19. Bersyukur akan hal itu, bagus. Tapi ada hal yang lebih penting. Jangan hanya minta perlindungan Tuhan untuk COVID-19. Tapi minta supaya Roh Kudus menguasai hidup kita, saudara. Supaya Roh Kudus terus meneguhkan kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terus Roh Kudus mengerjakan untuk mengubahkan hati kita. Terus Roh Kudus bekerja mengingatkan kita. Terus Roh Kudus bekerja untuk membuat kita penuh kerelaan sukacita melakukan firman Tuhan.
Mari saudara, ini waktunya kita lebih lagi berserah diri. Ini waktunya untuk kita lebih lagi dikendalikan oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita nggak mampu, saudara. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa punya iman yang benar. Nggak bisa. Banyak yang mengatakan kepada saya bahwa hari-hari ini adalah masa penampian. Tentunya di dalam masa penampian ada yang bertahan, ada yang gugur. Siapa yang bertahan dan siapa yang gugur? Yang bertahan adalah pribadi-pribadi yang semakin hari semakin menyerahkan diri dipimpin oleh Roh Kudus. Pribadi yang akan gugur adalah pribadi yang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memiliki iman yang benar. Gak bisa. Kita harus berserah penuh sama Roh Kudus. Kita harus mengandalkan Roh Kudus sepenuhnya menguasai kehidupan kita. Maka dari itu, lembutkan hati kita. Ketika Roh Kudus ingatkan kita untuk kita berhenti berkata kasar, serahkan kepada Dia. Tuhan, aku tidak mampu berhenti berkata kasar. Tolong aku supaya lewat perkataanku aku menjadi berkat. Roh Kudus mampukan aku. Doanya kapan? Setiap hari. Ketika Roh Kudus ingatkan untuk kita melepas pengampunan. Ketika Roh Kudus ingatkan untuk kita berhenti melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk. Jangan tunda. Ketika Dia mengingatkan, Dia pun bersedia memberi kekuatan. Ketika Dia memberi kekuatan, Dia bersedia memberikan kita sukacita ketika kita menjalani pola hidup yang baru. Mari saudara. Tidak ada kuasa yang lebih besar dari kuasanya. Kuasa Roh Kudus sanggup mengubahkan kehidupanmu. Sanggup membuat kita memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Saya undang pemain musik, saya akan tutup firman Tuhan hari ini dengan sebuah kesaksian. Minggu lalu kita ibadah seperti ini ya saudara. Jam 10 malam. Saya mendengar kabar bahwa salah satu saudara kita, Bapak Yana, dipanggil pulang. Saya sedang mengurus beberapa hal untuk membantu keluarga dalam hal membuka room Zoom untuk keluarga bisa terkoneksi. 15 menit kemudian, saya mendengar bahwa dosen saya, sama namanya, Paulus. Bapak Paulus Kiantiong, dosen saya di Tiranus. Dia pun meninggal dunia karena COVID-19. Dan yang sangat menarik saudara, setelah prosesi kremasi Pak Paulus Kiantiong, mulai tersiar kabar tentang detik-detik terakhir dari kehidupannya. Pak Paulus Kiantiong ini mengalami saturasi drop. Dia ada dirawat di Rumah Sakit Immanuel. Semua jemaat, semua kerabat mencarikan tabung oksigen, saudara. Mereka cari tabung oksigen kemana-mana, sedang sulit di kota Bandung, bahkan Rumah Sakit Immanuel pun kehabisan tabung oksigen. Dapat satu tabung oksigen diberikan kepada Bapak Paulus Kiantiong. Bapak Paulus Kiantiong itu pakai selang oksigen. Saya tidak tahu berapa lama dia pakai selang oksigen. Tapi saat itu dia melihat ada seorang anak di bed sebelah. Anak kecil mengalami sesak nafas yang begitu luar biasa. Apa yang Pak Paulus lakukan? Dia buka selang oksigen. Dia berikan kepada anak itu. Akhirnya Pak Paulus tidak kuat, Paulus meninggal dunia. Tapi anak kecil itu hidup sampai sekarang. Jika Pak Paulus Kiantiong tidak memiliki iman yang benar kepada Yesus, jika Pak Paulus Kiantiong tidak sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus telah menebusnya dari dosa, dia akan sangat takut sama yang namanya kematian. Jika Pak Paulus Kiantiong tidak percaya dengan hati bahwa di dalam Yesus ada kemenangan,
bahwa dia adalah milik Yesus. Bahwa dia sudah ditebus, sudah diampuni, sudah beroleh kasih yang besar. Dia tidak mungkin punya kerelaan memberi tabung oksigen itu. Karena Pak Paulus tahu, kemenangan yang Tuhan akan berikan itu bersifat kekal. Dia buka tabung oksigen itu. Selang oksigen itu. Dia kasih kepada anak yang ada di sebelah bednya. Yang sedang sesak nafas. Jika Pak Paulus Kiantiong tidak memiliki iman yang benar. Yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidupnya. Pak Paulus Kiantiong tidak mungkin rela memberikan oksigen kepada tetangga sebelah. Pak Paulus Kiantiong karena iman yang benar. Dia berpegang pada firman Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia. Seperti dirimu sendiri. Karena kasih. Karena dia menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Dia pegang teladan yang Yesus berikan. Memberi nyawanya. Memberi yang paling berharga kepada manusia yang berdosa. Demikian juga Pak Paulus. Bagi dia saat itu adalah oksigen. Itu merupakan hal yang sangat berharga saudara di tengah sesak nafas. Beliau berikan oksigen itu kepada anak. Dan hari ini Pak Paulus Kiantiong sudah menerima puncak dari kemenangan yang Tuhan janjikan. Sampai akhir hidupnya Pak Paulus Kiantiong jadi berkat. Dan saya percaya banyak jemaatnya, banyak anak-anak didiknya yang menjadikan iman beliau sebagai teladan. Itu bukan karena kuat dan gagahnya Pak Paulus. Tapi itu semua karena pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Jika Roh Kudus bisa bekerja demikian luar biasa untuk pribadi Pak Paulus. Saya percaya Roh Kudus bisa bekerja bagi kehidupan saudara. Dengan kuasanya yang ajaib dia sanggup mengubahkan hatimu. Dia sanggup menumbuhkan iman yang benar di dalam hati. Mari kita berdoa pada sore hari ini. Ini yang menjadi doa kita. Roh Kudus, jamah hati kami. Roh Kudus, kami mau memiliki iman yang benar. Roh Kudus, tolong kami di tengah keterbatasan kami. Di tengah keraguan kami, di tengah kelabilan kami. Kami minta Roh Kudus menguatkan kami. Untuk kami punya iman yang benar. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan kuasa-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan kuasa-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Jika malam hari ini saudara ingin rindu memiliki iman yang diperbaharui, iman yang benar yang dikerjakan oleh Roh Kudus, saudara boleh angkat tanganmu saat ini di rumah. Angkat tanganmu sebagai tanda, Tuhan aku rindu. Roh Kudus aku rindu. Engkau jamah hatiku.
Aku rindu, aku punya hati, punya iman yang benar di hadapan-Mu. Sehingga Engkau boleh menemukan apa yang menyukakan hati-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau lihat setiap tangan yang terangkat malam hari ini. Engkau lihat keberadaan setiap mereka. Terima kasih. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku, amin, dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus yang ada di dalam hidup setiap kami umat, kami beri kebebasan seluas-luasnya untuk Kau bekerja. Di dalam nama Yesus, iman yang benar itu bertumbuh dalam hidup kami. Iman yang menyelamatkan itu bertumbuh dalam hidup kami. Dan kami mau menjadi teladan iman bagi pasangan kami. Kami mau menjadi teladan iman bagi anak kami. Kami mau menjadi teladan iman bagi orang tua kami. Sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih buat sore hari ini. Kami percaya Roh Kudus sudah menjamah melawat hidup setiap kami. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami rindu bersehati berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong Indonesia Tuhan. Turunlah damai sejahtera-Mu di tengah bangsa dan negara kami, khususnya dalam waktu-waktu ini di mana diperpanjangnya PPKM darurat. Banyak yang tidak terima, banyak yang memberontak, mungkin ada oknum-oknum yang sedang merencanakan kekeosan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan patahkan setiap niat-niat yang tidak baik, perpecah belahan di dalam nama Yesus. Damai sejahtera-Mu menguasai Indonesia. Hadirat-Mu memulihkan bangsa dan negara kami. Berikan hikmat bagi para pemimpin kami, bagi para tenaga medis, bagi para petugas yang harus bekerja giat hari-hari ini PPKM darurat. Berikan mereka hikmat yang daripada Tuhan. Berikan mereka damai sejahtera dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawab. Kami percaya pandemi ini akan berakhir dalam waktunya Tuhan. Dan pakai kami gereja-gereja-Mu untuk terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Pakai kami pribadi lepas pribadi untuk tidak bosan, tidak lelah mendoakan Indonesia. Juga seluruh rakyat Indonesia. Tuhan jamah hati seluruh rakyat Indonesia. Untuk memiliki penundukan diri terhadap apa yang pemerintah tetapkan Tuhan. Kami berdoa malam ini Tuhan. Untuk orang-orang yang kami kenal, siapapun itu, yang mungkin hari ini terpapar COVID, atau keluarga-keluarga yang baru saja mengalami kedukaan, kami berdoa di dalam nama Yesus diberikan penghiburan, diberikan kekuatan, diberikan hikmat Tuhan melewati masa-masa ini. Pakai kami untuk mendoakan orang-orang yang kami kenal, sehingga mereka boleh menemukan, mendengar kata-kata pengharapan sesuai dengan firman Tuhan lewat mulut kami. Kami berdoa buat komunitas ini, Jerusalem Community Church. Engkau hadir senantiasa di tengah komunitas kami, bahwa komunitas kami semakin menggenapi rencana Tuhan. Biarlah setiap kami yang ada di dalamnya semakin hari, semakin dibawa untuk mengenal, mengalami Engkau. Kami semua dibawa untuk semakin antusias bersaksi. Kami semua dibawa untuk semakin taat, tunduk, dan memiliki integritas menjadi teladan. Dan kami semua dibawa untuk membagi hidup kami, membagi Kristus bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami siap
menerima berkat yang datangnya daripada Allah Bapa. Kita tadahkan tangan, kita terima berkat. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang rindu dekat dengan Tuhan, hati yang rindu menyenangkan Tuhan, dan kekuatan dari Tuhan untuk kami menjadi pelaku firman-Mu. Itu ada saat ini sampai selama-lamanya, memberkati keluarga, hubungan suami istri, orang tua, anak, kakak, adik, dalam nama Yesus. Ada damai sejahtera, ada pemulihan di sana. Memberkati pekerjaan di masa-masa yang sulit ini, memberkati keuangan, memberkati kesehatan, memberkati hubungan kami dengan orang-orang di sekitar kami, memberkati pergaulan kami dan masa depan kami. Semua yang Tuhan percayakan pada kami, ajar kami untuk kelola itu dengan mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik dari Tuhan, dan kemuliaan hanya bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Puji Tuhan, ibadah selesai hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa pengumuman saudara yang akan saya sampaikan. Yang pertama, setiap hari Rabu kita tetap mengadakan worship night, ya, pada room Zoom dan link Zoom yang sama seperti yang saudara klik pada sore hari ini mengikuti ibadah. Jam 7 malam, jadi saudara boleh bergabung, langsung diklik aja linknya. Sama dengan yang ibadah yang sore hari ini, dan nanti juga saya akan bagikan kembali undangannya. Hari Jumat kita akan sama-sama melakukan Bible Study Komsel di link Zoom yang sama. Ya, mari saudara, kita semakin belajar, semakin mengenal Yesus lebih dalam lagi dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita persembahan, saudara, ada pengumuman berita duka, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga pada tanggal 11 Juli 2021 atas nama Bapak Yana, atau lebih dikenal dengan Bapak Anyan. Memang beliau belum pernah bergabung secara langsung di dalam ibadah kita waktu di Cibadak atau ibadah di tempat ini, tapi beliau pada tahun 2020, Oktober 2020, beliau bersama istri dalam keterbatasan tubuh, beliau menyerahkan untuk dibaptis, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya bersama dengan beberapa rekan, kita rutin melayani pemberitaan firman, mendoakan ke rumah Bapak Anyan ini. Ya, kiranya Roh Kudus yang memberi kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan, dan teladan iman Bapak Anyan itu boleh diterima oleh setiap keluarga, dan keluarga memiliki iman yang benar kepada Yesus Kristus. Dan yang paling terakhir, untuk persembahan saudara dan persepuluhan, saudara bisa transfer ke rekening dengan nomor rekening tertera di slide. Boleh tolong ditayangkan, 1570330043 atas nama Yusak Setiawan. Ya, sekian pengumuman, sekian ibadah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.